Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini saya mau bahas topik yang ringan tapi dampaknya besar, yaitu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, tepatnya di 10 hari pertama. Dan ini sekarang tanggal berapa? 3, besok 4. Besok 5. 5, Selasa, 6, Rabu kan? Jadi Kamis gitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ini hari ke-6 ya, hari ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar, wal fajri wa layalin 'ashr, dan Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam 10? Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat ini, malam yang 10 itu bukan 10 malam terakhir Ramadan, tapi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah terus sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti sesuatu itu penting. Itu rumus. Jadi kalau ada makhluk Allah itu berarti selain Allah makhluk. Bumi, langit, apalagi laut, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, termasuk pergantian malam siang, itu adalah makhluk kan semuanya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, kan kadang-kadang Allah bersumpah wasyamsi wa duha, ya kan, demi matahari, demi waktu duha, demi waktu malam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Apalagi wal qamari wal asri, ini wal fajri wan najmi, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu punya kedudukan yang amat sangat penting. Waktu fajar misalnya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Waktu fajar itu adalah waktu di mana manusia memulai kehidupan. Jadi metabolisme tubuh kita itu setelannya setelan malam tidur. Kalau ada orang malamnya nggak tidur, siangnya tidur, ini setelannya kebalik. Ini harus di reset ini. Sebab nanti merubah sunatullah. Dan itu merubah ayat Quran itu. Bukan waja'alna naumakum subata. Nanti waja'alna laila bukan libasa lagi. Waja'alna naira ma'asya. Waja'alna nahara libasa. Kebalik nanti. Yang benar itu kan waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa. Kecuali ada yang tugas di satpam. Tapi kan satpam nggak sepanjang tahun malam terus toh. Masih ada sip-sipannya. Tapi secara normal
secara tabiat, secara natural, metabolisme itu akan seperti itu. Orang akan malam tidur bersamaan dengan terbenamnya matahari, dan kemudian matahari terbit lagi. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, ini ada sesuatu di waktu fajar ini. Kalau kita membaca keterangan dari Al-Quran dan hadis, itu keutamaan waktu fajar banyak sekali. Waktu fajar itu ada sholat subuh, sholat fajar. Sholatul fajar itu sholat subuh. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ini ada yang mengartikan maksudnya 2 rakaat sholat subuh, ada yang mengartikan 2 rakaat qobliyah subuh. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini jangan dipahami hanya sekedar dari sisi pahala. Oh, pahalanya lebih banyak daripada dunia. Enggak. Apa yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Orang kalau ingin dunianya baik itu apa sih? Kata kuncinya bahagia kan? Sehat kan? Rizkinya lancar kan? Rizkinya lancar, bahagia, sehat. Itu selesai dunia itu. Nah ternyata hormon-hormon kita, metabolisme tubuh kita itu justru puncaknya itu pada waktu subuh itu. Maka kalau subuh itu bangun, itu sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan setelannya Gusti Allah. Maka orang mudah menjadi bahagia kalau dia sering bangun subuh. Kalau bangun subuhnya terlambat, orang susah bahagia itu. Karena proses berpikir yang paling baik itu sebelum subuh malah. Ulama-ulama kita dulu ide-ide menulis kitab, memikirkan banyak hal itu justru sebelum subuh. Jadi jangan dikira bahwa wal fajri ini sekedar Allah bersumpah dengan wal fajar. Dan jangan dikira bahwa lebih baik daripada dunia seisinya itu hanya pahala. Itu jelas. Tapi selain pahala itu ada sesuatu yang bermanfaat pada kita. Jadi bangun subuh itu bukan karena sekedar mau sholat, tapi Allah memang setelannya bikin kita setelan pabriknya itu ya harus jam segitu bangun. Kalau kita keluar dari setelan pabrik itu rusak, tubuh kita rusak, metabolisme tubuh kita susah, hormon-hormon kita akan yang harusnya keluar pada waktu itu rusak. Maka cahaya raut muka cahaya kita berbeda, hormon bahagianya juga jadi tersumbat dan seterusnya, dan itu akhirnya dampaknya menjadi dunia itu gelap. Itu yang kita pahami dari rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang kedua begini Bapak Ibu sekalian, syariah Islam itu mengatur bukan soal ibadah saja, tapi syariat Islam itu mengatur habit, pola hidup. Umat Islam yang benar, yang muslimnya benar-benar muslim, yang haqqa tuqati, yang mu'minuna haqqa, betul-betul beriman beneran, itu kan pasti tidak mungkin bangunnya melewati subuh kan. Jadi orang muslim sedunia itu kompak, bangunnya itu kompak. Siapa yang mengomando mereka bangun? Muadzin. Jadi setelan pabrik itu, kita tidur itu kesadarannya hilang kan? Ya, nyawanya itu Allah diambil sebentar. Ini kebalikan lagi. Jadi Allah ingin, Rasulullah ingin suara yang pertama kali kita dengar dari tidak sadar tidur, sadar lagi, itu Allah dan Muhammad. Tidur lagi enak-enaknya,
Itu bukan dibangunkan, bangun, enggak. Tapi yang bangunkan itu justru suara asyhadu an la ilaha illallah, Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, gitu kan? Itu kalimat positif semua loh. Allahu Akbar, positif. Asyhadu an la ilaha illallah, tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, ngajak salat. Hayya 'alal falah, ngajak menang, ngajak bahagia. Al-falah itu artinya bisa kemenangan, bisa juga kebahagiaan. Jadi yang pertama kali kita dengar suara di ruang publik adalah semua kalimat positif. Ngono sih turu, kan cukup banget tuh. Memang aslinya orang-orang nggak mau bahagia dia, nggak mau sukses. Jadi ini setelan. Kalau setelannya suruh sholat ya sholat, setelannya suruh tidur ya tidur, setelannya suruh puasa setahun sekali pada bahasanya, ya poso aja. Itu sudah setelan pabrik itu. Syariat itu, kenapa ada sholatnya subuh kok dadak jam sakmono, mbok subuh ki digawe jam 7 ae. Tidak, itu nggak begitu. Gusti Allah setelannya nggak begitu. Orang kalau menjalankan syariat dengan benar aja, setelannya setelan, ikuti setelan Gusti Allah, baik dia, baik dia. Ini kan yang membuat rusak diri kita ini setelan kita kan, mengubah setelan. Jadi setelan pabrik diubah-ubah, di variasi gak karu-karuan itu. Ya, wal fajr. Kemudian apa? Belum lagi kalau kita bicara inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dalam Al-Quran itu sesungguhnya bacaan Quran di waktu subuh disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat. Kok kenapa Qur'annya berbunyi inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada subuh itu disaksikan? Karena sholat subuh itu pakai suara. Jadi maksudnya Qur'an al-fajri itu ya sholat subuh itu, karena waktu subuh itu bacaannya keras imamnya, jahar, nggak kayak zuhur atau asar yang sir. Itu baru wal fajri. Walayalin asyar, sama. Jadi umat Islam itu bangun tidurnya itu didisiplinkan oleh setelan Gusti Allah. Karena ada orang bangun tidur pagi dadak tangi jam 3 jam 4 itu karena jadwal kereta, jadwal pesawat. Sekali-kalinya pergi dapat kereta jam 5. Berarti harus sampai di bandara jam 4. Iya kan? Otomatis jam 3 wis mangkat ke rumah. Bangun paginya digerakkan oleh jadwal pesawat. Ada juga orang yang bangun paginya digerakkan oleh uang. Kenapa? Aku nek ora dodolan esuk ora entuk duit. Pasar pagi. Ada orang yang bangun paginya karena pekerjaan. Ini kalau saya keluar jam 5:30 macet, maka saya harus ke rumah jam 5. Otomatis bangun jam 3:30 kan, atau jam 3 kan, mandi-mandi dan segala macamnya, otomatis subuh kan. Umat Islam itu bukan karena itu semua. Mau ada pekerjaan atau tidak, mau ada peluang atau tidak, mau ada jadwal pesawat atau tidak, mau tanggal merah atau tanggal hijau atau tanggal biru, kan bangun paginya nggak pernah berubah kan? Itu. Nah, walayalin asyar itu sama. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini besar sekali artinya, keutamaannya. Apa nih hadisnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Rawahu Abu Dawud wa Majah wa rumah. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya sangat dicintai Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, kalau dibanding dengan jihad fisabilillah gimana pahalanya? Rasulullah menjawab, bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah sekalipun, amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah tetap lebih besar pahalanya 10 hari pertama Dzulhijjah. Kecuali kalau jihadnya keluar bawa nyawa, bawa harta, pulang nggak ada yang dibawa pulang, mati maksudnya. Nah itu kalahnya sama itu. Saya ini gelem mati rak. Si gelem urip toh? Nah, berarti kalau begitu ya sudah amal soleh, kan gitu. Ya. Nah, Bapak sekalian, apa yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? 1. Memperbanyak takbir, tasbih, tahlil, tahmid, dzikir. Takbir itu harus takbiran. Takbiran itu ada 2 jenis. Ada takbiran dalam arti khusus, yaitu takbiran yang dikumandangkan malam hari Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri berarti tanggal 29 malam atau tanggal 30 malam kalau Ramadannya 30 hari. Habis maghrib tanggal 29 atau habis maghrib tanggal 30 Ramadan, takbiran sampai sholat Idul Fitri. Itu namanya takbiran dalam rangka Idul Fitri. Idul Adha juga begitu. Idul Adha itu berarti tanggal 9 habis maghrib Dzulhijjah, takbiran sampai sholat Idul Adha. Itu takbiran dalam rangka Idul Adha. Itu makna pertama. Makna kedua, takbiran dalam arti yang kedua lebih luas, yaitu takbiran yang dilakukan, yang disunahkan untuk dikumandangkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi sekarang kita udah boleh takbiran belum? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh. Tapi kalau Idul Fitri boleh Kak? Tanggal 20 Ramadan takbiran, oh sengeni wong. Dikirane ngesuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha tidak, tanggal 1 sudah boleh. Sampai tanggal 10, sampai setelah Idul Adha, bahkan masih dibolehkan takbiran lagi di Ayyamut Tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, selesai asar tanggal 13. Itu bedanya takbiran pada Idul Fitri dan takbiran pada Idul. Kalau Idul Fitri pendek, cuma malam saja, malam Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri. Habis sholat jangan takbiran lagi. Kalau Idul Adha habis sholat boleh nggak? Boleh. Sampai kapan? Tanggal 13. Dimulainya dari kapan? Bukan dari malam Idul Adha aja, tapi dari tanggal 1. Maka 1, perbanyak bertakbir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya. 1. Yang kedua. Oh, ini ada hadisnya ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar yukabbirani fayukabbirun nasu litakbirihima. Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya pergi ke pasar
Ya biasa, karena mereka kan sering ke pasar itu. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu. Sejak tanggal 1, waktu keduanya ke pasar, itu sambil jalan sambil takbiran. Orang-orang dengar, itu kedua sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi kok takbiran. Akhirnya yang lainnya ikut takbiran. Dan Nabi nggak melarang. Oh, berarti boleh takbiran. Wa kana Ibnu Umar yukabbir di Mina tilkal ayyam. Bahkan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bertakbir di Mina khalfa sholawat. Bahkan setelah habis sholawat, wiridnya dengan takbiran itu diganti. Dia habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar itu. Wa ala firashihi, mau tidur takbiran. Ya. Di majelisnya takbiran. Bahkan sambil jalan juga takbiran. Memperbanyak bertakbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Satu, ya. Yang kedua, puasa sunnah Arafah bagi yang tidak berhaji. Kalau yang haji nggak boleh puasa sunnah Arafah, karena ada Arafah. Namanya puasa sunnah Arafah. Disunahkan bagi yang berhaji supaya mendapat pahala seperti pahala haji, puasa sunnah. Kan begitu. Jadi puasa sunnah itu pahalanya sama dengan pahala haji. Tapi bukan berarti telah berhaji. Wis kaji urung, wes. Bentahun aku. Kok di sana? Karena poso tanggal 9 Dzulhijjah. Pahalanya sama, tapi bukan berarti dia telah melaksanakan ibadah haji. Jelas ya? Jadi Allah adil. Yang mampu pergi haji. Terus yang kita yang nggak haji itu berapa juta orang saja. Yang lainnya gimana supaya mendapatkan kemuliaan hari ini? Puasa sunnah. Ditambah lagi penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, syiamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Akhrajahu Muslim. Puasa Arafah, kata Rasul, aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan puasa sunnah Arafah ini satu hari itu Allah mengampuni dosa-dosaku setahun yang lalu dan dosa-dosaku setahun yang akan datang. Maka usikum wa iyaya, berarti besok itu jatuh hari Kamis. Ya, Kamis puasa. Minimal sehari itu minimal. Syukur-syukur tanggal 8-nya puasa. Bagus lagi kalau tanggal 7-nya puasa, 6-nya puasa. Loh kok begitu? Jenengan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Yang nggak boleh itu tanggal 10-nya. Nggak boleh tanggal 11, tanggal 12, 13 itu nggak boleh. 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa. Yang 10 itu Idul Adha, 11, 12, 13 itu ayamut tasyrik. Tapi tanggal 9 boleh nggak? Boleh. Kenapa? Masuk dalam kategori keumuman hadis bahwa amal soleh di 10 hari pertama pahalanya sangat dicintai Allah. Puasa itu kan amal soleh. Ya. Nek ora kuat, ya minimal tanggal 9. Nek 9 meneh ora kuat juga, aku ngomong apa saya lagi? Kudu ngomong beli meneh aku. Wih, di diskon meneh, diskon, njaluke gratis ya. Kayak gitu kan? Ya itu. Banyak takbir, tadi satu, yang kedua puasa sunnah Arafah. Terus apa lagi? Berdoa. Khususnya pada tanggal 9. Karena tanggal 9 itu pas hari Arafah, 9 Dzulhijjah itu doa yang paling baik. Itu doa yang disampaikan, dipanjatkan pada hari Arafah.
Kata Rasulullah, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang diucapkan, dipanjatkan, dimunajatkan pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang diucapkan pada hari Arafah, zikir, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lafaz zikir yang diucapkan oleh ana, kata Rasulullah, oleh saya, oleh aku, kata Rasulullah, dan oleh para nabi sebelumku. Jadi nabi-nabi dan rasul itu hari itu bersama dengan Rasulullah itu mengucapkan zikir apa? La ilaha illallah wahdahu, baru disambung dengan doa munajat. Apalagi dilakukan dalam keadaan sedang berpuasa. Karena kan nama sebenarnya kita berpuasa. Sudah kita berpuasa, ya kan? Memperbanyak takbir, tahlil, zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini, kemudian ditambah lagi doa. Wah, itu berapa kumpul keutamaan itu? Oh, jalur diskon mana ya? Ya, ini sudah paket minimal ini. Kalau mau dari tanggal 1. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa? Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah perbanyak amal soleh. Kan tadi Rasulullah mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih dicela Allah daripada amal soleh dilakukan pada 10 hari pertama ini. Tadi puasa, amal soleh tuh. Zikir, tasbih, tahmid, takbir, amal soleh tuh. Puasa sunnah, amal soleh. Cukup dengan itu? Belum. Sedekah, infak, yang bisa wakaf, wakaf, yang bisa bantu orang, bantu orang. Ini masih ada waktu 3 hari. Silahkan malam ini mikir idenya apa. Lakukan sesuatu. Mau infakkah, mau sedekahkah, mau wakafkah, atau mau meringankan beban saudara kita. Mungkin masing-masing kita kan punya informasi kan. Kayak seluruhku sing kayak sik susah. Ini momentum saya mau bantu. Amal soleh. Kayak wingi bapaknya lebih kepaten, tadi cah yatim kayak. Lakukan sesuatu. Apa saja bentuknya amal soleh. Sedekahkah, infakkah, wakafkah, membantu orang lainkah, yatim piatukah, apa saja. Ini pahalanya luar biasa. Kalau kita bicara keutamaan dan pahala, jangan sampai ini lewat kita kehilangan momentum. Poso ora, takbiran ora, zikir ora, donga ora, sedekah ora, terus aku kon piye? Iya kan? Ustaz, saya nggak punya apa-apa. Yuk baca Quran, tadarus, sekeluarga. Yuk kita sekeluarga, 2 keluarga, yuk satu majelis. Bisa nggak kita khataman bareng nih? Mumpung ini 10 terakhir. Kan amal soleh khataman Quran itu. Iya toh? Bikin aja. Di sini boleh, di Kubah boleh, di masjid boleh, di mana boleh. Pas sedekah ada duit, infak pemenang, wakaf apalagi. Mikir, poso orang kuat. Terus piye? Maca Quran, mripate ora weruh. Sangal maneh wis. Ya kalau gitu zikir. Duduk zikir, itikaf. Kalau itu kan nggak pakai mata, nggak pakai apa-apa kan, hanya pakai zikir aja kan. Ya sudah, itu kompensasi, nggak puasa apa, nggak sedekah, nggak infak, nggak wakaf, nggak poso, nggak baca Quran, nggak tadarus, nggak khataman. Ya itu. Tapi bahwa ada sesuatu yang kita lakukan. Amal soleh itu.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum. Dalam setahun itu, Allah itu kasih terminal-terminal kayak gini tuh banyak sekali. Kan beberapa bulan lalu baru saja selesai Ramadan kan. 1 bulan itu kan peluang untuk berbuat baik kan, selain puasa sendiri. Ketemu zakat fitrah, ya kan? Ketemu lagi zakat mal. Ketemu lagi 10 hari terakhir. Terus akhirnya kita ketemu lagi sekarang Zulhijjah. Nanti besok ketemu lagi Muharram. Besok ketemu lagi Rabiul Awal terus. Jadi Allah itu bikin terminal-terminal. Lah kalau yang terminal-terminal ini orang mandek, bablas terus. Iki setelannya rusak kita nanti. Mesinnya itu rusak. Ini kan Allah kan bikin kayak gini, ngutus mandek sih, mandek, seleren, terminal, sedekah, ayo bantu orang lain, tengok kanan, tengok kiri, iya kan? Zikir, wirid, puasa, ayo kamu ini, itu kan? Dah, habis itu gaspol lagi, nanti ketemu lagi, liren, terminal. Ini kayak gini-gini itu jangan dianggap sebagai hanya, wah ini keutamaan, diceramahkan aja, dilakoni aja. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak dalil-dalil. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan apalagi itu sunnah Rasul, lakukan saja, pasti ada kebaikan, pasti ada keberkahan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini namanya kalau bahasa saya itu kita mengumpulkan stok keberkahan. Jadi ibarat orang itu nyetok sing akeh, nyetok keberkahan. Ini kayak gini, ini ada momentum Zulhijjah 10 hari pertama nih. Itu apa? Ngumpul ke, nyetok, nabung, investasi. Seperti tadi begini, pada saatnya kita butuh, Allah akan mengatur dengan caranya Allah itu dikembalikan. Jadi ibaratnya kita punya uang 100 juta, tapi entuk barang sing regane 1 miliar, orang masuk akal toh. Terus sing 100 juta sama sing nambahi. Itu sing 100 juta itu stok keberkahan. Kadang-kadang kita ini kalau di logika punya urusan dunia itu kan banyak sekali. Ini anak harus sukses semua, iya toh? Keluarga harus sukses, sakinah mawaddah warahmah, bener semua, belum husnul khotimahnya, belum kesehatannya, belum iman dan takwahnya. Itu kan semua persoalan-persoalan penting semua. Sementara kalau kita nggak punya stok keberkahan, ini berat loh. Memang membuat anak soleh itu hanya dengan uang? Enggak. Dia harus dibeli bukan dengan uang, dibeli dengan iman, dibeli dengan keberkahan. Menjaga keluarga tetap sakinah mawaddah warahmah itu memang hanya bisa pakai uang? Enggak. Uang nggak bisa menjamin kita sakinah mawaddah warahmah. Meskipun juga bisa menjadi salah satu, bukan satunya. Lalu bagaimana supaya kita sakinah mawaddah warahmah? Itu Allah kasih kita keberkahan dalam rumah tangga karena kita punya stok keberkahan. Jadi begitu matematikanya. Maka yang kayak gini-gini nih, informasi-informasi kayak gini, ya, terminal-terminal kebaikan seperti ini, ambil aja peluang itu, nyetok, nabung. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu kan orang baik sekali. Nurunnya kepada siapa? Anak cucu. Mekah sekarang seperti sekarang itu kan doanya Nabi Ibrahim itu. Itu keberkahan yang terus melimpah. Zam-zam yang tidak pernah kering, itu kan karena keberkahan yang terus melimpah. Termasuk dongo itu sebetulnya cara kita untuk menyetok keberkahan. Dongo apa terus? Ya kan? Ini doa-doa kita ini akan kumpulkan. Pada saatnya akan Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak usah mendikte Allah.
Ini aku sedongo pirang-pirang urung kabul-kabul, tidak usah. Itu urusan kita, doa saja. Allah nanti bisa jadi dikabulkan sesuai dengan permintaan, kan udah pernah itu saya kasih. Atau dengan cara lain, atau diganti dengan yang lain yang Allah tahu kebutuhan kita. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tidak ada. Hanya dengan cara apa, bagaimana, dan kapan Allah mengabulkannya, serahkan pada Allah. Jadi jangan mutung. Kita berdoa puluhan tahun gak dikabulkan, mutung, ya sudah, selesai keberkahannya. Kan ud'uni astajib lakum. Bapak sekalian, 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga berkumpulnya semua ibadah besar. Ada puasa, ya, ada sholat id, ada kurban, ada arafah, haji. Itu kumpul semua. Bulan Ramadan itu hanya ada puasa, sholat aja, nggak ada haji, nggak ada kurban. Iya kan? Jadi kenapa di antara hikmahnya 10 hari pertama Dzulhijjah itu sedemikian istimewa di mata Allah dan Rasulnya? Karena 10 hari pertama itu adalah Allah kumpulkan semua jenis-jenis ibadah besar di 10 hari pertama itu. Ya kan? Ramadan kurang hebat apa? Tapi kurang dia. Tidak ada haji di sana. Nggak ada wukuf di sana, nggak ada kurban di sana. Meskipun sebulan penuh, ini 10 hari ini ono poso nih, ya, ono solate, itu kan, ono haji nih, ono poso nih. Ini luar biasa. Nah, khusus untuk kurban itu sampai tanggal 13 asar. Jadi kalau kita mau kurban, tanggal 10 belum bisa kurban, 11 belum bisa, tiba-tiba dapat rezekinya tanggal 12. Lalu buru-buru kurban masih bisa nggak? Masih bisa. Kurbanlah. Ya, inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Berkurbanlah bagi yang mampu. Karena itu sebetulnya Allah menguji sejauh mana komitmen kita. Allah nggak melihat jenis kurbannya, sapi atau wedus. Allah nggak melihat jumlahnya, tapi Allah melihat komitmen dia di dalam menjalankan sunnah dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi yang mampu, usikum wa iyaya, kurbanlah, berkurbanlah. Ini momentum besar, momentum. Dan tadi sekali lagi, mengumpulkan, menabung stok keberkahan itu supaya menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita, sehingga mengantarkan kita keberkahan-keberkahan itu, ya, hidayah masuk, rahmat Allah masuk, ya, kemudian petunjuk, bimbingan, perlindungan masuk semua. Itu kan pada akhirnya kita endingnya husnul khotimah kalau begitu. Jadi itu yang kita cari. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini penting sekali. Ya, saya kira itu Bapak sekalian. Intinya adalah pertama, manfaatkan peluang. Jangan sampai kita kehilangan peluang, kehilangan kesempatan, berlalu begitu saja hilang. Nunggu lagi nanti terminal kedua, terminal ketiga, keempat, kelima. Ya kalau masih hidup. Maka ini adalah fasilitas. Jadi kalau saya melihatnya kayak gini-gini fasilitas. Jadi Allah ngasih kita fasilitas. Ini mau dipakai enggak? Ini yang butuh kita kok. Jadi Allah kasih ini fasilitas. Nih tak kasih fasilitas. Ya, ibarat tak kasih bonus. Kalau hari ini kamu begini, ini saya kasih bonus 10 kali lipat, 20 kali lipat. Ini kan fasilitas. Mau dipakai enggak?
nanti ketemu lagi, fasilitas nanti lagi ketemu, sekian bulan lagi ketemu, terus nanti. Nah setahun itu yang kayak gini banyak sekali ya. Tadi kalau yang harian waktu subuh itu fasilitas itu, ada hari Jumat itu fasilitas itu, sepertiga malam itu fasilitas, duha itu fasilitas, itu yang harian itu, yang sifatnya daily, rutin ya. Puasa Ramadan itu fasilitas, pakai silahkan, gunakan dengan sebaik-baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kira itu ya. Terima kasih, rahmati kita, meridhoi kita dan memberi kita hidayah dan petunjuknya. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفينا وتعافينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.